warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mamutomo. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Ciputra Online, jurusan Telekomunikasi Manajemen. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis potensi ekonomi Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu tugas final mata kuliah ekonomi bisnis. Baik, latar belakangnya adalah Jawa Timur ini merupakan provinsi strategis dengan kontribusi besar terhadap PDB nasional, didukung oleh aspek geografis, demografis, sosial budaya, serta infrastruktur pelabuhan dan logistik yang cukup memadai sebagai salah satu penghubung antara Indonesia Barat dan juga Indonesia bagian timur. Kemudian, namun kesenjangan antara wilayah, nilai tambah pertanian daerah, dan keterbatasan inovasi masih menjadi tantangan. Nah, analisis PDRB ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan arah kebijakan yang tepat. Selanjutnya, problem dan challenge. Kesenjangan kontribusi wilayah barat, Surabaya, Gresik, dan sekitarnya versus wilayah timur dan juga selatan ini masih timpang. Kemudian sektor pertanian masih menjadi dominan di daerah rural, namun minim hilirisasi. Selanjutnya, industri pupuk dan bahan kimia masih menghadapi tantangan efisiensi energi dan juga distribusi, belum optimalnya integrasi digital dan inovasi teknologi di UMKM dan sektor primer. Nah, kondisi makroekonomi dari Jawa Timur sendiri, pertumbuhan ekonomi tercatat tumbuh sebesar 5,20%. Ini stabil dan juga positif. Ini di tahun 2023. Struktur PDRB industri pengolahan ini masih tinggi, yaitu 30,14% dalam menyumbang PDRB regional. Kemudian perdagangan sebesar 17,3%, selanjutnya pertanian 11,5%, dan juga sektor-sektor lainnya. Sektor transportasi dan juga informasi tumbuh pesat mendorong logistik dan juga digitalisasi. Nah, untuk PDRB per kapita sendiri di tahun 2024 ini tercatat sebesar 56,5 juta. Kemudian tingkat inflasinya adalah 3,1% atau terkendali. TPT sebesar 4,8%, ini menurun, dan juga IPM indeks pembangunan manusia sebesar 72,68% untuk peningkatan SDM. Jawa Timur ini menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup kuat dan juga arah pertumbuhan yang inklusif. Nah, berikut adalah sektor-sektor ekonomi perspektif yang ada di wilayah Jawa Timur. Yang pertama dari sektor manufaktur agroindustri, yaitu pupuk, bioetanol, produk olahan pertanian. Kemudian dari sektor industri dan digital UMKM, agritech, e-logistik, distribusi pupuk digital. Kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif, agrowisata, edukatif, dan produk branding lokal. Selanjutnya dari perikanan dan kelautan, ada biofertilizer, pakan, produk kimia dari laut, dan juga untuk energi terbarukan ada energi dari surya, biomasa, dari limbah agroindustri, dan juga lain sebagainya. Nah, korelasinya dengan profesi saya sebagai salah satu profesional di agroindustri pupuk dan juga bahan kimia, itu bisa untuk mengembangkan produk pupuk ramah lingkungan, kemudian efisiensi rantai distribusi melalui platform digital, selanjutnya riset pupuk berbasis limbah pertanian dan laut, dan juga sinergi riset produksi dan juga edukasi petani untuk pertanian prospektif. Nah, usulan kebijakan yang saya usulkan untuk sektor agro dan juga pupuk lokal yaitu hilirisasi produk agro dan juga pupuk lokal, seperti membangun kawasan industri agro, kemudian insentif pabrik pupuk organik. Selanjutnya, digitalisasi rantai pasok seperti membuat platform e-logistik dan juga pemetaan kebutuhan pupuk. Selanjutnya, inovasi energi bersih, bioenergi, dan juga panel surya di industri pupuk. Kemudian dari sektor SDM dan riset, terapan beasiswa vokasi, magang industri, dan juga riset kolaboratif antara lembaga-lembaga di bidang pendidikan ya, dengan juga bidang industri. Kemudian dari sektor agrowisata dan ekonomi kreatif seperti wisata edukatif, penguatan branding produk lokal, dan lain sebagainya. Nah, implikasi kebijakan ini apa? Untuk pemerintah daerah, fasilitas kebijakan dan ini membutuhkan fasilitas kebijakan dan infrastruktur. Kemudian bagi pelaku industri ini membutuhkan peluang ekspansi dan juga efisiensi energi. Kemudian untuk pendidikan dan riset ini adalah sinergi industri dan akademik. Kemudian untuk diri saya sendiri adalah arah kerja profesional dan kontribusi pembangunan sektor yang strategis.
Nah, kesimpulannya, Jawa Timur ini punya basis ekonomi yang kuat, namun perlu strategi berbasis data dan teknologi untuk pengembangannya. 5 sektor utama dan 5 kebijakan strategis dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif bagi wilayah Jawa Timur. Kemudian sinergi antar pihak diperlukan untuk memperkuat daya saing dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih, sekian atas presentasi saya. Salam entrepreneur.